Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya perwakilan dari diskusi kelompok 2 yaitu William Fikri Saputra Ismail. Saya di sini akan membawakan pleno pemicu 1 dari DK2 kelompok kami. Baik, untuk nama-nama anggotanya bisa dilihat sendiri. Baik, untuk pemicunya bisa dibaca. Jadi rumusan masalah yang kami ambil: proses pertumbuhan, regulasi energi, dan respon tubuh terhadap stres yang dipengaruhi oleh sistem endokrin. Lalu untuk analisis masalah ini kami mengambil Andi 14 tahun, ini kan belum sarapan. Lalu pada terakhir konsumsi makanan ini pada jam 8 malam, mengkonsumsi mie goreng, telur ceplok, dan air mineral. Lalu kami menghubungkan ke energi masukan, proses nutrisi yang disimpan dalam tubuh, dan keseimbangan zat energi. Lalu postur tubuh Andi sendiri ini lebih tinggi dibandingkan teman-temannya. Lalu kami menghubungkan ini dipengaruhi oleh growth hormone atau hormon lain, genetika, diet, dan sebagainya. Lalu kami menghubungkan lagi ke kontrol endokrin dalam pertumbuhan. Lalu Andi sendiri ini hobi berolahraga. Pada pagi hari Andi ini berolahraga lalu kelelahan selama 30 menit sejak pukul 9 pagi bermain sepak bola. Lalu kami menghubungkan ke laju metabolik, menghubungkan lagi ke metabolisme zat energi yang terbagi menjadi dua, itu anabolisme dan katabolisme, dan kami menghubungkan ke permasalahannya itu regulasi sistem endokrin. Lalu untuk hipotesis yang kami ambil ini, proses pertumbuhan, regulasi energi, dan respon tubuh terhadap stres dipengaruhi dan diatur oleh sistem endokrin tubuh. Lalu untuk pembahasannya, yang pertama ini sistem endokrin. Sistem endokrin sendiri ini adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran ductless yang menghasilkan hormon yang bersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Banyak dari kelenjar endokrin ini berada dalam kontrol sistem persarafan melalui hipotalamus otak dan kelenjar hipofisis yang menyokong kelenjar tersebut. Lalu untuk kelenjar hipofisis sendiri, ini mengontrol fungsi seksual dan tiroid, pertumbuhan, dan metabolisme udara, protein, lemak, dan karbohidrat. Lalu untuk kelenjar suprarenal atau adrenal, ini masing-masing kelenjar suprarenal terdiri dari dua jenis jaringan endokrin yang secara fungsional berbeda, korteks suprarenal dan medula suprarenal. Ini dapat dilihat di gambar. Baik, selanjutnya adalah fungsi hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis anterior. Yang pertama ini ada growth hormone yang dihasilkan oleh sel adisofil. Fungsi hormon ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tulang, jaringan lemak, serta viscera penting yang pada individu yang masih muda. Selain itu, hormon ini juga berfungsi mengatur metabolisme protein, elektrolit, karbohidrat, dan lemak. Lalu untuk yang kedua adalah ada LTH yang dihasilkan oleh sel carminofil yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan payudara wanita dan memproduksi air susu. Lalu ada hormon TSH yang berasal dari sel beta basofil yang berfungsi untuk menstimulasi sintesis dan mensekresi hormon tiroid. Lalu ada sel genatropik yang menghasilkan sel FSA dan LH pada wanita yang berfungsi untuk menghasilkan estrogen dan progesteron. Lalu pada pria ini ada hormon FSH dan ICSH yang berfungsi untuk merangsang spermatogenesis dan memproduksi testosteron dan androgen. Lalu untuk yang kelima ini ada hormon ACTH yang dihasilkan oleh sel kortikotropik. Ini berfungsi untuk menstimulasi sintesis dan mensekresi hormon adenokortikal. Lalu yang terakhir ini ada MSH yang dihasilkan oleh sel pada pars intermedia yang berfungsi untuk mempengaruhi kondisi kulit, membantu proses pigmentasi. Lalu untuk di hipofisis posterior ini ada hormon ADH yang berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi air oleh ginjal dan menimbulkan vasokonstriksi serta meningkatkan tekanan darah. Lalu yang kedua ini ada hormon oksitosin yang berfungsi untuk merangsang ejeksi air susu dari payudara dan merangsang kontraksi uterus. Lalu masuk ke kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini berfungsi untuk mensekresi dua hormon utama, yaitu tritoksin dan triodotironin. Lalu untuk kelenjar paratiroid
hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid ini adalah hormon paratiroksin. Paratiroksin ini merupakan polipeptida produk sekrotorik sel-sel prinsipal kelenjar paratiroid. Hormon ini berfungsi untuk mengatur konstruksi ion kalsium serum. Lalu masuk ke histologi kelenjar. Lalu lanjut ke histologi kelenjar endokrin utama. Untuk yang pertama ini ada hipotalamus. Hipotalamus ini untuk berfungsi untuk melepaskan sejumlah hormon yang merangsang hipofisia. Lalu yang kedua ini ada hipofise. Ini merupakan relay antara mekanisme saraf dan humoral yang serta bersama mengontrol fungsi tertentu. Lalu ada glandula pineal. Efise bersembunyi di antara cerebrum dan cerebellum pada otak utuh. Lalu ada glandula tiroid yang ditemukan pada semu vertebrata. Hormon produksinya berfungsi sebagai pengatur laju metabolisme. Lalu ada glandula paratiroid yang berfungsi untuk menghasilkan paratormon. Hormon ini berperan pada metabolisme kalsium. Lalu ada glandula adrenal. Glandula menepati daerah retroperitoneal dan biasanya craniomedial ginjal. Glandula lebih dekat berhubungan dengan pembuluh darah di abdomen, di mana aorta di kiri dan vena cava caudal di kanan dibandingkan dengan ginjal. Lalu masuk ke metabolisme, ini terbagi menjadi dua, katabolisme dan anabolisme. Untuk katabolisme ini merupakan proses penguraian nutrien yang mengandung energi utama termasuk karbohidrat, lipid, dan protein. Dalam katabolisme terdapat 3 tahap utama. Pada tahap pertama makromolekul sel dipecahkan menjadi unit pembangun utama seperti lipid menjadi asam lemak, gliserol, dan komponen lain. Polisakarida menjadi heksosa dan pentosa, dan protein terhidrolisis menjadi komponen asam aminonia. Pada tahap pertama dikumpulkan dan diubah menjadi molekul yang sederhana. Pada tahap ketiga, hasil tahap kedua yang berupa asetil CoA berjalan menuju siklus asam sitrat untuk melakukan proses oksidasi nutrien, menghasilkan karbon dioksida, air, dan amonia yang selanjutnya akan melalui proses anabolisme. Untuk katabolisme ini contoh-contohnya ada fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, dan sintesis protein. Lalu untuk anabolisme ini adalah proses sintesis senyawa kimia kecil yang menjadi besar menjadi molekul yang lebih besar, misalnya asam amino menjadi protein. Proses ini butuh energi. Dapat dilihat di sebelah. Baik, lanjut ke metabolisme energi saat berolahraga. Inti dari semua proses metabolisme energi di dalam tubuh adalah untuk meresistensi molekul ATP, di mana prosesnya akan dapat berjalan secara aerobik maupun anaerobik. Proses hidrolisis ATP yang akan menghasilkan energi ini dapat dituliskan melalui persamaan reaksi kimia sederhana sebagai berikut. Pada saat berolahraga ini terdapat 3 jalur metabolisme energi yang dapat digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan ATP, yaitu hidrolisis fosfokreatin atau VCR, glikolisis anaerobik glukosa, serta pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, dan juga protein. Pada kegiatan olahraga dengan aktivitas aerobik yang dominan, metabolisme energi akan berjalan melalui pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, dan sebagian kecil, kurang lebih 5%, dari pemecahan simpanan protein yang terdapat di dalam tubuh untuk menghasilkan ATP. Proses metabolisme ketiga, sumber energi ini akan berjalan menuju kehadiran O2 yang diperoleh melalui proses pernapasan. Lalu untuk mekanisme kerja umum hormon hidrofilik ini mengubah aktivitas protein intrasel yang sudah ada, biasanya enzim, untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Lalu untuk hormon lipofilik ini mengaktifkan gen-gen spesifik di sel sasaran untuk memicu pembentukan protein intrasel baru yang kemudian menghasilkan efek yang diinginkan. Lalu ada beberapa hormon yang mempengaruhi metabolisme, yaitu ada hormon insulin dan glukagon.
human growth hormone, TSH, ACTH, ADH, gonadotropin, prolaktin, aldosteron, kortisol, adrenal, neuropinefirin, dan epinefirin. Lalu untuk laju metabolik basal atau LMB diukur di bawah kondisi khusus. Nah, di antaranya itu olahraga paling sedikit 30 menit, beristirahat secara neonatal, suhu kamar nyaman, lalu puasa 12 jam sebelum pengukuran. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, ini ada hormon tiroid, jenis kelamin, human growth hormone, suhu tubuh, suhu lingkungan, tidur, status tiroid, kehamilan dan menyusui, usia, dan malnutrisi. Lalu untuk human growth hormone sendiri itu merupakan somatropin yang disekresi oleh kelenjar pituitari, berperan dalam pertumbuhan anak-anak, tetapi juga berhubungan dengan adaptasi otot terhadap latihan daya tahan. Untuk human growth hormone ini disekresi di pituitary anterior yang diregulasi di hipotalamus dan dimediasi oleh aksi GH. Faktor regulasi utama termasuk GH releasing hormone atau GHRH, somatostatin atau SRIF, GH releasing peptide atau gerin, dan insulin like growth factor atau IGFI. Lalu untuk pola makan yang mengganggu sistem endokrin ada yaitu melewatkan sarapan, konsumsi makanan tinggi gula, makanan tinggi lemak, lalu sering mengkonsumsi makanan instan. Lalu untuk mekanisme kelelahan itu sendiri, seorang akan mengalami beberapa sistem energi kelelahan yang terjadi pada pemicu ialah karena melakukan aktivitas fisik yang melibatkan otot. Ketika terjadi kelelahan, maka sedang terjadi penyusunan kembali sistem asam laktat, sehingga akan terjadi pelepasan kelebihan asam laktat yang telah terkumpul dalam semua cairan tubuh ketika seorang melakukan aktivitas fisik. Kemudian timbul rasa lelah, maka penggunaan energi oleh karbohidrat hanya akan terjadi pada detik atau menit pertama, yang kemudian 60% sampai dengan 85% energi yang digunakan selanjutnya berasal dari lemak. Lalu untuk kontrol sistem endokrin dalam pertumbuhan, growth hormone atau GH tidak berperan dalam perkembangan janin. Setelah lahir, GH dan faktor hormon non-plasenta lain serta faktor genetik dan juga nutrisi mulai berperan penting dalam mengatur pertumbuhan. Ada 2 periode pertumbuhan pesat pasca lahir. Yang pertama 2 tahun pertama, yang kedua 2 tahun pubertas. Sekresi GH meningkat pada masa pubertas. GH tidak bekerja langsung pada sel sasarannya untuk menimbulkan efek merangsang pertumbuhan. Efek mendorong pertumbuhan GH secara langsung diperantarai oleh faktor pertumbuhan mirip insulin atau insulin like growth factor IGF yang bekerja pada sel sasaran untuk menyebabkan pertumbuhan baik jaringan lunak maupun tulang. Lalu bagaimana nutrien disimpulkan sebagai energi dalam tubuh? Energi tubuh berasal dari energi dalam makanan, energi kimia yang tersimpan di dalam ikatan-ikatan yang menyatukan atom-atom dalam molekul nutrien dibebaskan ketika molekul ini diuraikan di tubuh. Sel-sel menyerap sebagian energi nutrien ini dalam ikatan fosfat berenergi tinggi, yaitu adenosin trifosfat. Energi yang dipanen dari proses biokimiawi makanan yang masuk langsung digunakan untuk melakukan kerja biologis atau disimpan dalam tubuh untuk digunakan kemudian sesuai kebutuhan selama periode ketika tidak terjadi pencernaan dan penyerapan makanan. Lalu yang terakhir ini adalah pengaruh konsumsi makanan instan terhadap pertumbuhan. Konsumsi pangan yang tidak cukup energi seperti makanan instan biasanya juga kurang dalam satu atau lebih zat gizi esensial lainnya yang terkandung di dalamnya. Konsumsi energi yang kurang tentu akan menyebabkan kurang gizi, sehingga untuk menjamin pertumbuhan dan kesehatan
Asupan karbohidrat, lemak, dan protein menyediakan energi yang dapat digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh untuk disimpan untuk penggunaan selanjutnya. Kestabilan berat badan dan komposisinya selama waktu yang lama membutuhkan keseimbangan masukan energi dan pengeluarannya. Bila seseorang makan berlebihan dan memasukkan energi melebihi pengeluarannya, kebanyakan energi berlebih tersebut akan disimpan sebagai lemak dan berat badan akan meningkat. Sebaliknya, kehilangan massa tubuh dan kelaparan terjadi bila masukan energi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Oleh karena itu, untuk konsumsi makanan instan perlu adanya pengaturan jumlah asupan. Jadi kesimpulan yang kami ambil adalah proses pertumbuhan, regulasi energi, dan respon tubuh terhadap stres dipengaruhi dan diatur oleh sistem endokrin tubuh, atau sama saja dengan hipotesisnya kami terima. Baik, ini untuk daftar pustakanya. Baik, terima kasih.